Struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi yang pertama yaitu orientasi atau perkenalan. Di sini, penulis akan memperkenalkan tokoh, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Sinta, Maya, dan Hani berada di Candi Borobudur. Struktur cerita fantasi yang kedua adalah konflik. Ini adalah tahapan ketika permasalahan di dalam cerita bermula dari awal hingga puncak permasalahannya. Contohnya, di mana kita? Sinta bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancar kemilau keemasan. Struktur cerita fantasi yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi atau penyelesaian merupakan penyelesaian dari konflik atau permasalahan di dalam cerita dan mengarah kepada akhir cerita. Contohnya, mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan berkarya sebaik mungkin. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama adalah kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama atau orang kesatu, yaitu aku atau saya, dan kata ganti orang ketiga, yaitu mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua adalah penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Saat tengah malam menunjukkan latar waktu. Ratu menangis menunjukkan latar suasana, dan di kamarnya menunjukkan latar tempat. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Setelah buku terbuka yaitu merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kata tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan. Terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta kalang kabut. Di antara kalimat raksasa itu mengejar kita, yaitu ada 2 petik ganda. Coba kalian sebutkan cerita fantasi yang ada di Indonesia, baik berupa film maupun berupa buku cerita. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Itulah pembahasan mengenai cerita fantasi. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.